Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Summa alam anna maradal jahli ala arba'ati anwa'in. Summa kemudian i'lam ketahuilah anna akan bahwasannya maradul jahli sakit bodoh. Jadi bodoh itu penyakit. Langsungnya ketahuilah bahwa bodoh itu jahil itu ala arba'ati anwa'in, terbagi kepada 3 macam. Jadi bodoh itu terbagi 3 macam. Kalau kata orang sekarang apa? Bodoh lu pelihara gitu. Ada 4 macam. Terbagi kepada 4 macam. Apa 4 macam itu? Ahaduha yaqbalul ilaja wal baqi la yaqbalu. Pertama, bodoh yang menerima obat dan yang sisanya setinggalnya enggak menerima obat. Bodoh yang pertama terbagi kepada bodoh yang bisa diobatin, bodoh kagak bisa diobatin. Gitu. Susah dibilangin ya. Susah dibilanginnya gimana? Itu namanya nggak bisa diobatin. Ntar kita lihat bagaimana penjelasan beliau. Ammal ladzi la yaqbalul ilaja. Adapun yang tidak menerima akan terapi obatnya, enggak menerima obat, enggak bisa diobatin. Fa ahaduha man kana su'aluhu wa i'tiraduhu an hasadihi wa bughdihi. Fa kullama tujibuhu bi ahsanil jawabi wa absahihi wa awda'ihi fala yazidu lahu dhalika illa bughdan wa adawatan wa hasadan. Fattariqu alla tastaghila bijawabihi. Adapun yang penyakit bodoh, adapun bodoh yang enggak menerima obat, enggak bisa diobatin, atau kurang dari itu susah diobatin deh. Nah, bahasa beliau di sini yang enggak menerima obat, susah diobatin, enggak bisa diobatin. Fa'ahaduha, maka yang pertama yaitu man kana, orang yang adalah su'aluhu, pertanyaannya, wa'tiraduhu, kritiknya, atau protesnya, wa'tiraduhu, protesnya, an hasadihi wa bughdihi, bersumber dari sifat hasadnya, irinya dan bencinya. Nanya tapi hasad, berarti bukan nanya ininya. Nanya tapi hasad. Nih jawabnya susah gini. Nanya tapi mau menjatuhin orang. Jadi kana su'aluhu atiradu adalah nanyanya dan
ya kritiknya, protesnya an hasadi wa bugdihi, bersumber dari sifat irinya, dengkinya, dan ya bugdihi, bencinya. Ini kan susah kalau orang nanya sumbernya, etikatnya jelek. Kita jawabnya juga, kita jawab bagaimanapun juga susah untuk puasin dia. Nanya tapi benci. Jadi bukan nanya, itu mengetes. Fakullama tujibuhu bi ahsanil jawabi, maka setiap kali, kata Imam Ghazali, kalau orang ada nanya dasarnya kayak begitu, fakullama tujibuhu, maka setiap kali kamu jawab dia bi ahsanil jawabi, dengan jawaban yang paling ahsan, jawaban paling bagus, wa afsah, jawaban paling fasih, wa awdahi, jawaban paling jelas, fala yazidu lahu dzalika, maka demikian itu tidak menambahkan illa bugdan wa adawatan, kecuali kebencian dan permusuhan, wa hasadan, dan hasad, iri. Semakin iri dia sama kita. Kenapa? Emang udah hasad. Kalau udah hasad susah diobatin. Makanya tadi dikatakan apa? Ammal ladzi la yaqbalul ilaja, adapun bodoh yang enggak ada obatnya. Ada orang benci sama kita, umpama kita dibilang anak, kita bilang anak, ntar gue paranin, gue mau kasih unjuk dalil-dalil. Enggak bisa. Mau kasih dalil 2 truk sekalipun ya, kita bawain tuh dalil kita 2 truk pusuh. Kalau emang dia udah hasad susah. Bukan begitu. Ya, kita membawain tuh orang tuh 2 truk isinya kitab semua. Iya, kan banyak banget 2 truk. Dasarnya dia sama kita adalah dengki, gedek, hasad. Enggak bisa. Jadi bagaimana caranya untuk menundukkan orang yang model kayak begitu? Kata Imam Ghazali, fattariqu alla tastaghila bijawabihi, maka kalau begitu jalannya, jangan engkau sibuk menjawab pertanyaan dia. Apain? Cuekin aja, tinggalkan semua. Ada orang di kampung kita, umpama dekat rumah kita, terdengar suara angin sampai ke telinga kita, ya. Dia kritik kita, dia kecilkan kita, dia hina kita, cuekin aja, nggak usah dilayani. Kenapa? Dasarnya dengki, hasad. Dasarnya hasad. Sudah, tinggalkan, jangan sibuk-sibuk. Faqad qila, maka sungguh telah dikatakan, kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadin. Kullul adawati, setiap permusuhan itu qad turja, sungguh diharapkan izalatuhu, menghilangkannya. Jadi kalau setiap permusuhan itu diharapkan bisa hilang permusuhannya itu. Illa adawata man adaka an hasadin, kecuali permusuhan orang yang musuhin engkau an hasadin, dari sebab hasad, iri, dengki. Jadi kalau dia musuhin kita dasarnya hasad, susah kita obatin. Kita bawain kitab ya 2 truk sekalipun nggak bakalan dia tunduk sama kita, nggak bakalan. Boleh jadi di depan kita iya dia manut, dia ngaku kalah, tapi besok kita tinggalin, di belakang kita dia omongin kita. Jadi kalau begitu jangan habiskan waktu, tinggalkan.
biarkan. Enggak ada habisnya kalau orang dasarnya hasad. Kayak dulu ada orang, saya baru pindah ke suatu tempat perjuangan, ada orang nyangka saya Muhammadiyah, dibilang Muhammadiyah, saya amalnya Muhammadiyah PKS katanya. Saya paham maksudnya itu, tapi saya nggak mau labrak dia. Kebetulan kita punya pengajian bulanan, kita undang. Jadi saya pakai dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Biar dia lihat bagaimana, ya, bagaimana amaliyah kita. Kita tuh maulid, ya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, ya, tasawufnya jelas, Qadiriyah Naqsabandiyah. Karena memang dasarnya hasad, ya susah, nggak bisa. Tapi unik ketika itu saya ngundang pengajian bulanan. Ketika ngundang pengajian bulanan, baik-baik kita ngundang supaya dia datang lihat bagaimana kita punya amaliyah. Ketika pas sampai sono nih, jamaah ngomong aja, saya kesini mau ngebilang. Langsung dilabrak aja, saya kesini mau bilangin, ya, antum kenapa ngomong seperti itu? Kenapa ngomong begitu? Ya, karena memang dasarnya hasad. Walaupun ketika itu dia minta maaf, dia minta maaf dia. Ketika itu dia minta maaf, memang benar dia telah melakukan itu, dia akuin dia telah menuduh itu, dia minta maaf. Tapi setelah itu enggak, dia tetap, ya, seperti itu sifatnya. Kenapa? Dasarnya hasad. Kalau sudah dasarnya hasad, sampai kapanpun sulit. Jadi kalau begitu dicuekin aja, dibiarkan saja, jangan dipedulikan, dan dimaafin aja. Ya, jadi kalau ada orang yang seperti itu, kita maafin aja, biarin. Kita dijelek-jelekin, biarin aja. Nanti kalau kita jelekin takut kelebihan. Kita maafin, wa huwa ahsan, itu lebih baik. Biarkan saja. Fayambaghi, maka seyogyanya kalau ada orang yang kayak begitu, kata Imam Ghazali, antuk ridho anhu, kau tinggalkan dia darinya. Wa tatrukahu maradi, dan kau tadi antuk ridho anhu, kau berpaling darinya. Wa tatrukahu, dan kau tinggalkan dia maradihi, serta penyakitnya tuh dia, serta sakitnya dia. Ini penyakit dia tinggalin, udah, jangan diobatin, kata bahasanya gitu. Kenapa? Enggak bisa diobatin tuh penyakit. Ya, kita nggak bisa obatin tuh penyakit dia. Biarin aja. Adapun dia sama kita, maafin aja Pak. Kalau ada orang yang begitu Pak, maafin aja, udah, maafin. Saya maafin. Walaupun dia jelek-jelekin saya maafin. Udah, selesai. Qala Allah Ta'ala, fa'arid amman tawalla an zikrina walam yurid illal hayatad dunya. Allah Ta'ala berfirman, fa'arid, maka berpalinglah engkau, amman, dari orang yang tawalla, yang berpaling, an zikrina, daripada zikir kepada kami, walam yurid,
dan dia tidak mengendaki illal hayatad dunya, kecuali kehidupan dunia. Berarti itu orang dunia. Itu orang hasud, itu dunia dia. Jadi gampang aja tuh nilai orang. Dia dunia bukan. Walaupun ustaz tuh kiai, dunia tuh. Jadi kalau begitu tinggalkan. Maafin. Selesai. Maafin, hati kita lega. Kalau kita nggak maafin, hati kita nggak lega. Maafin aja. Wal hasudu bikulli ma yaqulu wa yaf'alu yuqidun nara fi zar'i amalihi. Wal hasudu, orang yang hasad, bikulli ma yaqulu, dengan setiap apa yang dia katakan, wa yaf'alu, setiap kali apa yang dia perbuat, yuqidun nara fi zar'i amalihi, dia menyalakan api di dalam menanam amalnya. Na'udzubillah. Jadi orang yang punya sifat hasad tuh, orang hasad, setiap apa yang dia katakan, setiap apa yang dia berbuat, dia nyalain api di amalnya. Nyalain api di amalnya. Kira-kira kalau dinyalain api, kebakar nggak tuh amalnya? Kebakar. Hasil nggak amalnya? Kagak, kebakar. Jadi ilangin pak hasad. Jangan sampai kita iri sama orang, benci, dengki, jangan. Kita penuh maaf aja, penuh maaf. Ada orang lebih tinggi dari kita, ya pantas dia. Jadi ya keturunannya kiai lah, kita keturunannya ustaz aja kagak, buru-buru kiai gitu. Gitu aja udah. Anggap orang lebih baik daripada kita. Selesai. Orang lebih baik daripada kita, selesai. Hati kita lega. Tapi kalau kita benci dan benci, hati kita enggak lega, enggak tenang, sesak dada kita. Kama qala Nabi alaihi salam, sebagaimana bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Sifat hasad itu memakan segala kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Bagaimana api makan kayu? Masya Allah. Kebakaran di toko pernistur, habis nggak tuh pak kira-kira itu? Habis. Kayu semua. Masya Allah. Saya pernah lihat kebakaran di toko pernistur, habis semuanya. Masya Allah. Nangis itu orang tuh. Oh, kayu kan mahal, mahal kayu. Apalagi yang udah jadi gini-gini tuh, mahal banget. Nangis itu orang. Kayak begitu. Jadi kalau kita hasad, punya hasad, kita amal, setiap kita amal, ya, dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, ketika itu kita, ya, apa? Yuqidun nar fi zar'i amali, menyalakan api di, ya, ketika menanam amalnya itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Wasani, yang kedua, antakuna illatuhu minal hamaqati wa huwa aidan la yaqbal ilaja. Yang kedua, antakuna illatuhu, bahwa adalah penyakitnya minal hamaqati, daripada kebodohan. Ini hamaqah ini kalau bahasa kita apa tuh? Bodoh yang jelek banget, apa namanya? Ngomongnya nggak enak ya. Geblek. Geblek. Nggak biasa ngomong geblek, nggak enak. Wa huwa aidan, dan dia juga bodoh yang ini, la yaqbalul ilaja, dia tidak menerima obat. Kama qala Isa, sebagaimana bersabda Nabi Isa alaihissalam, inni ajaztu an ihya'il mauta
Ini sesungguhnya aku ma'ajaztu tidak mampu an ihya, sesungguhnya aku tidak lemah, artinya mampu. Aku mampu an ihya'il mauta, daripada menghidupkan orang mati. Beliau bisa hidupin orang mati. Tapi wa qad ajaztu an mu'alajatil ahmaki, dan sungguh aku lemah daripada ngobatin orang bodoh. Kalau bodoh susah diobatin, gimana? Wadzalika rajulun yastaghlu bi talabil ilmi zamanan qalilan wa yata'allamu syai'an min al-ilmi al-aqli wa syar'i fa yas'alu wa ya'taridu min amaqatihi 'ala al-'alim al-kabir alladhi madha umruhu fil 'ulumi al-aqliyati wa syar'iyyati. Wa hadzal ahmaqu la ya'lamu wa yazunnu anna ma ashkala 'alayhi wa aidan muskilun 'ala al-'alim al-kabir. Wadzalika, dan demikian itu adalah rajulun, seseorang, yastagilu, nih, orang yang sibuk bi talabil ilmi, dengan mencari ilmu, zamanan qalilan, zaman yang sedikit, wa yata'allamu, dan dia belajar syai'an, sesuatu minal ilmil aqli wa syar'i, daripada ilmu akal, ilmu syariat. Fa yas'alu, lalu dia bertanya, wa ya'taridu, dan dia menyanggah, mengkritik, ya, min amaqati, dari sebabnya, dari sebab bodohnya itu, karena bodohnya itu, alal alimil kabiri, atas orang alim yang besar, alladzi madha umruhu, yang telah berlalu umurnya, fil ulumi, dalam ilmu al-aqliyati, ilmu akal, wa syar'iyyati, dan ilmu syariat. Wa hadza, dan ini, kata beliau, al-ahmaku, ini paling bodoh, la ya'lamu, dia enggak tahu, wa yazunu, dan dia menyangka, ana ma askal alaihi wa aidan muskilun 'alal alimil kabiri, bahwa apa yang sulit atas dia itu juga sulit atas orang alim yang besar. Ini kan orang bodoh. Kayak kita baca kitab, kita bilang nih susah nih kitabnya, ente bilang susah. Nah kalau beliau mah gampang. Ente nggak bisa, iya. Gitu. Jangan disamain. Antum rijal, nahnu rijal. Jangan begitu. Emang ente rijal, beliau rijal. Sama apanya? Sama anunya, benar. Tapi kemampuannya, kealimannya, kezuhudannya, kewaraannya belum tentu sama. Faidan, maka kalau begitu, lam ya'lam hadzal qadra, tidak mengetahui ini kadar, yakunu sa'aluhu minal hamaqati, adalah pertanyaannya itu dari sebab bodohnya. Payam bagi, maka seyogianya alla tastaghila bi jawabi, bahwa tidak engkau sibuk dengan jawabnya. Jadi yang kedua ini, yang enggak ada obatnya juga, ya, yaitu seseorang sibuk cari ilmu cuma sebentar doang. Dia belajar ilmu akal, belajar ilmu syariat, baru sedikit belajarnya udah berani kritik orang yang besar. Ini orang bodoh. Tanya, kenapa Anda melakukan itu? Kalau kita umpama nih, ya, jangan dikritik. Kalau kita nggak tahu ngaji, lalu nanya, terima. Nanya silakan, tapi jangan nanya yang mengkritik nggak nerima, jangan, nggak boleh begitu. Kritik nanya, kritik membangun silakan. Jangan kritik enggak nerima, jangan. Ini yang ini, ya, dia baru belajar sedikit udah berani, ya, udah berani menyanggah orang yang
sudah lama ngajinya, sudah ahlinya, berani-beranian nyalahin, baru belajar. Jangan, orang baru belajar, kita nih baru belajar. Kita baru belajar nahwu umpama, mau nyalain guru yang baca, diam aja. Boleh jadi kita yang salah. Gitu. Nah, kalau kita penasaran juga, tanya, dengan tanya berdasarkan enggak tahu, pengen tahu ilmunya, bukan menyanggah, membantah, bukan. Kayak yang sekarang kan begitu. Masya Allah, kalau kita nggak tahu, kita tanya, bukan menyalahkan. Nggak tahu, kita tanya, bukan menyalahkan. Nanya untuk diterima, bukan nanya untuk menyanggah. Kalau kita nggak tahu, akuin kita nggak tahu. Apalagi orang yang nggak belajar. Nggak bisa orang yang bodoh ngukur orang yang pinter. Bapak-bapak nih umpama, mohon maaf, yang belum bisa baca kitab, bisa nggak bapak menilai orang yang udah bisa baca kitab? Nggak bisa. Menilainya pakai apaan? Mau ngomong mubtada kagak ngerti, mau ngomong khobar kagak ngerti. Baca kitabnya, tuh orang baca kitabnya lancar bangetnya. Mana lancar? Bukan, gurunya baik banget, jadi diamin aja gitu. Jadi orang yang di bawah nggak bisa.